Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa untuk teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita yang hari ini mungkin sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal bab 2 tentang koordinat kartesius. Nanti akan Bapak ambil beberapa contoh soal yang ada dari buku paket. Nah, mungkin tidak bisa semua soal yang di buku paket kita bahas. Jadi nanti untuk soal-soal lain yang belum kita bahas pada pertemuan kali ini bisa kalian coba sendiri di rumah. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya di kolom chat atau melalui WA. Baik anak-anak semuanya, kita akan mulai saja. Kita hari ini akan mempelajari diantaranya adalah cara menentukan koordinat kartesius pada sebuah titik, kemudian menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Oke, ini adalah soal nomor 1. Ini ada di dalam buku paket, nanti silahkan kalian lihat di buku paket. Nah, soalnya seperti ini. Ada gambar koordinat kartesius, kemudian di dalam koordinat itu ada 8 titik yang sudah digambarkan dengan pola seperti itu. Hampir melingkar ya. Jadi nomor 1 itu letak titiknya ada di pusat 0,0, kemudian nomor 2 itu naik, nomor 3 itu bergeser ke kiri, nomor 4 bergeser ke bawah, nomor 5 bergeser ke kanan, 6 bergeser ke atas, 7 bergeser ke kiri, 8 bergeser ke bawah ya. Demikian seterusnya, sehingga kalau kita lihat dari pola gambar ini, maka arah nomor 4 itu sama dengan arah nomor 8, turun ya. Kemudian arah nomor 2 itu sama dengan arah nomor 6. Selanjutnya arah nomor 3 itu sama dengan arah nomor 7. Berarti nanti arah nomor 5 atau dari 4 ke 5 itu akan sama dengan arah nomor 9, 8 ke 9. Begitu seterusnya ya. Jadi nanti akan berulang seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti apa? Bapak bacakan pertanyaannya. Perhatikan gambar di samping. Pertanyaan pertama, tuliskan koordinat titik tersebut secara berurut dari titik nomor 1 sampai dengan titik nomor 7. Koordinatnya ya, gampang ya, ini nomor A ini. Kemudian yang B, bagaimana aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya? Koordinat titik berikutnya didapat dengan aturan seperti apa? Ini hampir mirip dengan pembahasan bab 1 ya, tentang pola bilangan. Ya, berikutnya pertanyaan ketiga C adalah tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu, tetapi menggunakan aturan di atas. Ya. Jadi pertanyaan yang C ini yang agak perlu memerlukan pemikiran ya. Koordinat yang ke-20 itu berapa koordinatnya? Oke, kita jawab satu persatu. Kita jawab dulu yang soal A, ini mudah sekali. Perhatikan titik nomor 1 ada di sini. Berarti koordinat titik nomor 1 adalah 0,0, betul. Titik nomor 2
berada di atasnya, atau dari titik nomor 1 ke nomor 2 itu naik 1 satuan. Berarti koordinat nomor 2 adalah 0,1. Baik, lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 itu bergeser ke sebelah kiri 1 satuan. Berarti koordinat nomor 3 adalah negatif 1,1. Ini negatif 1 di sini, satunya di sini. Berikutnya titik nomor 4 itu turun 2 satuan. Dari 3 ke 4 itu turun 2 satuan. Berarti dari 1 turun 2 satuan berarti akan tiba di angka negatif 1. Titiknya ada negatif 1. Berarti koordinat yang keempat adalah negatif 1, negatif 1. Begitu dan seterusnya. Ya, kalau kita tuliskan, nah, ini dalam apa namanya ya, tabel. Nama titik nomor 1 koordinatnya adalah 0,0. Nama titik nomor 2 koordinatnya adalah 0,1. Aturannya adalah naik 1 satuan. Dari nomor 1 ya. Nomor 1 ke nomor 2 itu naik 1 satuan. Kemudian titik nomor 3 negatif 1,1. Aturannya adalah ke kiri 1 satuan. Dari 2 ke 3 itu ke kiri 1 satuan. Nomor 4 itu negatif 1, negatif 1. Aturannya adalah turun 2 satuan. Kemudian nomor 5 itu 1, negatif 1. Aturannya adalah ke kanan 1 satuan. Berikutnya nomor 6 itu 1,2. 1,2 aturannya adalah naik 3 satuan. Nomor 7 itu negatif 2,2. Aturannya adalah ke kiri 3 satuan. Kemudian nomor 8, kalau kita lanjutkan lagi, berarti koordinatnya adalah betul, turun 4 dari nomor 7. Berarti negatif 2, negatif 2. Perhatikan aturannya itu berulang ya. Nih. Dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 itu adalah naik 1 satuan. Dari nomor 1 ke nomor 2 itu naik 1 satuan. Kemudian dari nomor 2 ke nomor 3 itu ke kiri 1 satuan. Kemudian nomor 3 ke nomor 4 turun 2 satuan. Kemudian ke kanan 2 satuan. Kemudian naik 3 satuan. Perhatikan, ini sudah mulai berulang ya. Naik, mulai naik. Nah, berarti setelah naik pasti ke kiri. Setelah ke kiri berarti pasti turun. Setelah turun berarti pasti ke kanan. Setelah ke kanan berarti naik, dan seterusnya ya. Jadi dia akan berulang. Kalau kita perhatikan berulangnya itu adalah setiap 4 nomor ya, 4 nomor berulang, 4 nomor berulang. Naik ke kiri, turun ke kanan, naik ke kiri, turun ke kanan ya. Kemudian bagaimana kalau kita cara menentukan koordinat yang ke-20, koordinat nomor yang ke-20? Patokan yang digunakan adalah angka kembar. Jadi yang kita pakai sebagai patokan adalah angka kembar. Mana ada angka kembarnya? Ya. Angka kembar itu adanya di nomor 4. Ini ya. Negatif 1, negatif 1 ya. Untuk nomor 1 itu kita abaikan karena dia tidak termasuk dalam aturan ini ya. Oke. Yang kembali ke yang nomor kembar adalah negatif 1 itu ada di nomor 4. Kemudian berulang 4 kali berarti ada di nomor 8. Negatif 2, negatif 2 ya. Nomor 4, nomor 8, berikutnya pasti nomor 12. Berikutnya lagi nomor 16. Berikutnya lagi nomor 20.
Jadi nomor 20 itu adalah akan menjadi nomor kembar yang ke-5. Nomor kembar yang ke-5. Maka koordinatnya adalah negatif 5, negatif 5. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Soal nomor 2. Pertanyaannya, ada berapa banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y? Ya, untuk menjawab soal ini sebenarnya bisa kita pakai analisa logika ya. Tapi mungkin untuk lebih mempermudah itu Bapak sarankan kalian menggunakan gambar. Dari soal itu yang paling mudah kita jawab adalah ada satu titik yang pasti berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y, yaitu berarti X-nya 5, Y-nya 3 atau 5,3. Ya, tapi apakah hanya satu titik itu? Nah, sekarang kita coba lihat gambarnya seperti apa ya. Ini dia. Berjarak 3 satuan dari sumbu Y itu berarti melalui angka 3 pada sumbu Y. Tapi selain melalui angka 3 pada sumbu Y, berarti dia juga bisa melalui angka negatif 3. Karena berjarak 3 satuan dari sumbu X itu garisnya bisa berada di atas, bisa juga berada di bawah dari sumbu X. Jadi bisa melalui angka 3 pada sumbu Y ini, atau melalui angka negatif 3 pada sumbu Y, di atas sumbu X atau di bawah sumbu Y. Kemudian syarat yang kedua adalah berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Berarti dia akan melalui sumbu X pada angka 5 atau negatif 5. 5 ada di kanan sumbu Y, negatif 5 ada di kiri sumbu Y. Tapi kedua-duanya adalah mempunyai jarak yang sama, yaitu 5 terhadap sumbu Y. Ini dia. Nah, setelah kedua syarat ini kita terjemahkan, berarti kita tinggal menentukan titiknya. Berjarak 3 satuan dari sumbu X, 5 satuan dari sumbu Y. Berarti kita dapatkan titik yang pertama adalah titik A, 5,3. Nah, titik yang kedua pasti berada di bawah sumbu X, yaitu 5, negatif 3. Kemudian titik berikutnya di sebelah kiri, karena A dan B ini berada di sebelah kanan sumbu Y ya. Sekarang kita tengok ke sebelah kiri sumbu Y. Berarti di sana ada titik C, negatif 5, negatif 3, dan titik D adalah negatif 5,3. Jadi jawaban dari soal nomor 2 itu ada 4 titik. Pertama adalah titik A 5,3, kemudian titik B 5,3, titik C min 5,3, dan titik D min 5,3. Oke, tidak ada pertanyaan ya, masih gampang ya. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas nanti silakan dikirimkan via WhatsApp atau di kolom chatting di web e-learning ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui titik K 2,0, L 4,4, M 6,0. Ada 3 titik K, L, dan M. Tentukan titik N, titik yang keempat, sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk belah ketupat. Jadi kalau 4 titik itu dihubungkan akan membentuk belah ketupat. Nah, kalau ada soal seperti ini sebaiknya langsung digambarkan saja di dalam koordinat kartesius, sehingga nanti kalau sudah ada 3 titik, tinggal gambar yang sudah jadi dari 3 titik itu kita lanjutkan lagi supaya membentuk bangun yang diminta. Di situ di dalam soal diminta menjadi bangun belah ketupat, sehingga nanti koordinat titik yang keempat itu
akan dengan mudah kita lihat di sana. Baik, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ini adalah titik K 2,0. Ini titik L 4,-4. Ini titik M 6,0. Kalau dihubungkan berarti K ke L, L ke M baru membentuk sebuah segitiga ya. Karena diminta untuk membentuk menjadi bulat ketupat, berarti tinggal kita lanjutkan dari K ke arah atas sana, M ke arah atas sana. Sehingga titik N itu adanya di sini. Sehingga tinggal kita tentukan saja titik N ini koordinatnya berapa. Titik N di sini tinggal kita lihat ke arah sumbu X. Ternyata di arah sumbu X itu ada ini titik N-nya di sini. Ke sumbu X berarti ada angka 4, ke arah sumbu Y ada angka 4. Berarti koordinat N-nya adalah 4 dari sumbu X dulu, 4. Itulah jawaban dari soal nomor 3. Ya, mudah ya. Kita lanjutkan soal yang keempat. Gambarlah garis L melalui titik P negatif 3,5 yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, ini karena soalnya adalah diminta untuk menggambar, berarti langsung kita gambarkan. Aturan garis sejajar sumbu X adalah titik-titik pada garis itu memiliki ordinat yang sama. Titik-titik memiliki ordinat yang sama. Karena garis harus melalui titik P negatif 3,5, maka titik-titik pada garis itu harus memiliki ordinat yang sama dengan ordinat titik P, yaitu 5. Ingat, ordinat itu dituliskan di angka yang di belakang ya. Artinya garis akan melalui angka 5 pada sumbu Y. Inilah kalau digambarkan. Titiknya dulu yang kita gambarkan negatif 3,5. X-nya negatif 3, Y-nya 5. Nah, kemudian tinggal kita gambarkan garis melalui titik P ini. Melalui titik P ini sejajar dengan sumbu X. Berarti garisnya harus mendatar. Inilah garis melalui titik P, min 3,5, sejajar sumbu X. Apakah tegak lurus dengan sumbu Y? Iya. Karena garis-garis yang sejajar sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan soal yang kelima. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan koordinat titik potong garis K dengan garis M. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah jarak garis K terhadap sumbu Y? Ya, garis K yang berwarna biru, garis M yang berwarna merah. Titik potongnya ada di mana? Titik potongnya ada di mana? Titik potongnya ada di sebelah sini. Ya, ini titik potongnya. Ya. Kemudian koordinat dari titik potongnya berapa ya? Dari titik ini tinggal kita lihat ke arah X-nya. X-nya berapa? Negatif 3. Kemudian Y-nya berarti ke arah kanan. Y-nya adalah 3. Berarti koordinat titik potongnya adalah negatif 3,3. Kemudian berapa jarak garis K terhadap sumbu Y? Tinggal kita lihat ya. Berapa satuan ini dari garis K ke sumbu Y? Berarti 1, 2, 3. Berarti ada 3 satuan jarak garis K terhadap sumbu Y. Ya, demikian materi kali ini. Menurut Bapak sih tidak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan demikian juga kalian menganggapnya materi bab 2 ini tidak terlalu sulit. Bisa kalian pelajari, kalian lalui dan pahami pembelajaran pada bab kedua ini dengan baik. Ini adalah bagian akhir dari bab kedua, sehingga untuk minggu depan
kemungkinan kita mengadakan ulangan kembali untuk bab 2, atau kalau memang nanti belum ulangan, berarti untuk minggu depan kita akan bahas bab berikutnya, ulangannya nanti digabungkan dengan bab ketiga. Demikian, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat mencoba latihan soal di web e-learning moodle.smpn23 kotabekasi.sjn.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.